Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidayah Islam. Hari ini kita akan membahas tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Namun sebelum lanjut, klik like dan subscribe. Dan jangan lupa share dan komen hajat kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tonton video hingga akhir agar tidak sesat. Mari kita mulai topiknya. Bumi ini begitu luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tanpa batas. Tentu saja, masih ada tempat-tempat yang penuh misteri di luar sana, yang keberadaannya belum sepenuhnya terungkap. Planet kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi, dengan 70% berupa lautan, dan hanya sekitar 149 juta kilometer persegi berupa daratan. Menurut para ahli, manusia telah mengeksplorasi sekitar 90% dari daratan, sementara lautan baru sekitar 57,8%. Artinya, masih ada wilayah yang belum dijelajahi oleh manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah tempat-tempat yang belum tersentuh tersebut termasuk dalam lokasi misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Banyak di antara kita yang sudah familiar dengan Dajjal. Dalam hadis dan Al-Quran, Dajjal disebut sebagai salah satu dari 10 tanda kiamat kubra. Kemunculannya menandakan bahwa dunia berada di ambang kehancuran besar. Dikatakan bahwa Dajjal dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah pulau misterius, dijaga oleh makhluk yang dapat berbicara bernama Al-Jassasah. Ada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadits yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu menyebutkan Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadits yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menguatkan bahwa tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur, tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Lalu di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan terletak di sebelah timur negara Iran. Sekarang nama Khurasan dijadikan nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan adalah wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di Pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan Pulau Socotra sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal berada di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal sebenarnya berada. Anda dapat melihatnya di video tentang pulau tempat Dajjal bersembunyi pada channel ini, yang videonya sudah diupload beberapa waktu yang lalu. Intinya sebuah petunjuk bahwasanya tempat Dajjal dipenjara adalah di sebuah pulau. Dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim Ad-Dari, yang hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim pun tak sengaja bertemu Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah di mana. Logikanya teman-teman, kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi dan bahkan sampai saat ini. Bisa disimpulkan bahwa pulau tempat di mana Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan. Teman-teman Hidayah Islam yang dirahmati Allah, Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air, yang kalau airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat,
kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah, Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwa ada malaikat yang sejak dia diciptakan selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu menjadi tertarik. Sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir alaihissalam beserta pasukan kerajaannya. Mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebagai tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14, seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon, yang diutus oleh Raja Ferdinand Ponce de Leon, diberikan misi untuk memimpin ekspedisi mencari mata air keabadian, yang dalam Islam dikenal sebagai Ainul Hayat. Namun, hingga akhir hidupnya, Ponce de Leon tidak pernah menemukannya. Ia meninggal setelah terkena panah dari suku pedalaman di India. Ini berarti, teman-teman, bahwa tempat ini tetap menjadi misteri hingga saat ini. Bayangkan saja, jika tempat ini benar-benar ditemukan, orang-orang di seluruh dunia pasti akan berebut untuk meminumnya dan tidak lagi takut akan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Teman-teman hidayah Islam yang dirahmati Allah, tembok ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi dan beberapa hadis syahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Yakjuj dan Makjuj. Tembok ini akan runtuh saat dunia berada di ambang kiamat, dan kaum yang terkunci di dalamnya akan menyebar dan menyebabkan kerusakan di seluruh dunia. Jumlah mereka sangat banyak. Diriwayatkan bahwa untuk setiap satu manusia, ada 999 Yakjuj dan Makjuj. Menurut survei pada tahun 2021, populasi bumi mencapai 7,80 miliar. Ini berarti jumlah Yakjuj dan Makjuj mencapai 7,80 miliar dikalikan 999. Tentunya, ini adalah jumlah yang sangat besar. Bayangkan teman-teman, jika mereka semua keluar, bumi ini akan menjadi sangat padat dan penuh sesak. Secara logika, di mana letak lubang tempat mereka berada? Jika jumlah mereka sebesar itu mustahil jika hanya terletak di sebuah pulau. Untuk menampung jumlah sebesar itu, setidaknya diperlukan sebuah benua yang sangat luas. Jawaban yang paling masuk akal adalah bahwa tembok Zulkarnain mungkin berada di dimensi lain, atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menutupinya atau memisahkannya dari dunia manusia. Teman-teman hidayah Islam yang dirahmati Allah, tadi kita bicara tentang pulau, telaga, dan tembok misterius. Kali ini, tempat yang misterius adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibn Salam tengah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibn Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud." Hijau dan birunya langit adalah pantulan dari gunung tersebut. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini.
Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Kaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya, ada yang berpendapat bahwa gunung ini berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang berpendapat lain, mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. Gunung Kaf dihuni oleh para rijalul gaib dari wali Allah yang berjumlah 70 orang yang menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana, sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau mungkin tidak akan terpecahkan. Kalau dinilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan dari Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Sya'ad ayat ke-35. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini, sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin, makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa. Tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sejalan dengan literatur Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam kini telah hilang, tidak ada lagi bangunan yang utuh. Yang tersisa hanyalah bagian tembok sebelah barat dari kuil tersebut. Bagi kaum Yahudi, bangunan ini dikenal sebagai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Pada masa pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan hingga ke arah barat, yang kini kita kenal sebagai Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan dari kerajaan Nabi Sulaiman. Ia menemukan sebuah situs dengan pintu gerbang dan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Karena penemuan ini, mereka melakukan penggalian besar-besaran hingga ke Masjidil Aqsa yang kemudian memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena dikhawatirkan penggalian tersebut akan merusak Masjidil Aqsa. 2 tahun kemudian, pada tahun 2007, ditemukan lagi reruntuhan yang diyakini sebagai sisa-sisa kuil Nabi Sulaiman. Kuil tersebut terletak di sebelah Masjidil Aqsa. Meskipun bangunannya sudah tampak hancur, para sejarawan percaya bahwa kuil Nabi Sulaiman masih bisa diekskavasi untuk diteliti. Di lokasi yang sama, ditemukan beberapa peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini sangat penting untuk memahami peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia pada masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Kuil atau istana Nabi Sulaiman ini, teman-teman, merupakan simbol kekuatan dan pengakuan atas eksistensi bangsa Yahudi di mata dunia, sehingga sangat berharga bagi mereka. Pada dasarnya, mereka berusaha menemukan kuil Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa, yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan oleh Nabi kita. Wallahu alam bisawab. Itulah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekhilafan,
itu berasal dari saya sebagai manusia biasa. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan rasa syukur atas segala pengetahuan yang telah diberikan kepada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi cahaya yang menerangi langkah kita ke depan. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.